memindahkan pasien, betul ya, memindahkan korban. Nah, ini namanya stretcher kalau ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nah, kita mau ajarkan caranya kalau ada dulu. Kelompok mana lagi yang belum tadi? 10, 6, oke. Kalau gitu kelompok 6 2 orang, kelompok 10 2 orang. Yuk. Seringnya adalah nggak ada stretcher atau nggak ada papan begini ya. Tapi kalau ada, saya akan ajarkan. Oke, Bapak bersedia jadi korban dulu nggak? Boleh, sedia ya. Kita gebukin dulu aja kali ya jadi korban beneran. Tiduran dulu Pak ya. Ya tidurannya Pak. Tiduran mau disolawatin. Maaf Pak. Oke. Ya. Ya jangan tidur beneran. Oke. Jadi ada cara untuk memindahkan korban, ya. Ini akan sering nih habisnya. Oke. Jadi ada yang namanya teknik back roll. Back roll itu apa? Lock roll. Lock itu adalah batang kayu ya. Roll itu berarti digulingkan. Jadi kita membayangkan korban ini adalah sebuah batang kayu yang kita gulingkan. Oke? Nah, Bang Jul mungkin di sini Bang. Ya, pindahin situ dulu. Oke. Ini kalau ada stretcher ya. Stretcher tuh dia bisa dibuka. Pakai stretcher dulu. Jadi stretcher ini dia bisa kanan kirinya bisa dilepas, ya. Oke. Nah, dia kalau bisa kebuka kayak gini, kita posisikan di kanan di kiri. Ya. Ini bukan patah, Pak. Ini memang bisa dipisah. Ya. Sekarang Bapak di sini dulu. Sini dulu, Pak. Nah, sekarang kita mau taruh korbannya di stretcher biar bisa dipindahkan. Oke. Yuk, Bang. Oke. Berarti satu orang bertugas untuk menjaga kepala agar lehernya dia tidak berubah posisinya ya. Nah, nanti saya minta tolong Brother Juniper megang kepalanya. Bapak tiduran aja. Nah, berarti posisi jauh teras Bang. Oke. Oke, nah sekarang nah, sekarang Bapak-bapak coba di sini. Maju. Oke. Ayo, turun ke bawah. Posisinya begini. Ya. Sekarang tangannya megang ke ujung badan yang seberangnya. Sini. Ya. Ya. Tangannya. Oke. Tangan kanan atau kiri? Bebas, senyamannya aja. Habis itu saya akan minta untuk ini digulingkan begini. Oke. Nah, tetap diperhatikan yang memegang kepala tidak boleh posisinya berubah-ubah. Ya. Oke, taruh lagi ke dalam, diturunkan lagi. Oke. Sekarang Bapak-bapak dari sini, posisi sini. Yuk, di sisi sini sekarang yuk. Di sisi sini. Nah, ini sebaliknya pun sama aja sebenarnya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Pakai aba-aba. Taruh dulu aja Pak, nanti itu belakangan. Taruh dulu aja. Nanti dulu. Oke. Ayo diturunkan 1, 2, 3 perlahan-lahan. Oke. Nah, sekarang baru digabungin ininya. Nih, dilihat cara menggabunginnya gini. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang itu Bang mau sini. Berangkar. Sadar, Pak. Oke. Ayo, sekarang 2 di kanan, 2 di sisi kiri. Sini kiri. Ngapain diangkat, Pak? Kalau berat aja berat. Oke. Ini berat dosanya ini. Bapak boleh di sini? Agak di sini. Jangan tongan naon sih, Jang. Oke. Ini berat pisan. Posisi kaki sebaiknya tidak jongkok, tapi satu tetap menekuk. Boleh begitu. Kamu kayu kan? Ya. Oke. Kira-kira kuat nggak nih Bapak dan Bapak-bapak? Kuat, Pak. Udah biasa. Nanti kalau sudah diberdirikan, kita taruh di tempat tidur ya. Oke? Majuin dikit lagi Bang. Ini ya. Gini ya Pak. Tangannya, Pak. Tangannya begitu, betul. Benar begini. Betul.
Belum. Oke, siap? Aba-aba ya. Satu, barengan. Satu, dua, tiga. Oke. Pelan-pelan. Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Hah? Bapak dibungkus ya Pak. Gitu. Oke. Sekarang bayangkan kalau kita nggak ada stretcher, nggak ada tandu seperti tadi. Sebenarnya kalau ada tandu yang tidak bisa dibuka sebenarnya bisa juga. Tapi pas lagi kita miringkan, tandunya kita masukin. Kita masukin, ada yang nahan, baru kita taruh lagi. Kalau nggak ada tandu juga bagaimana? Berarti tangan kita yang harus jadi tandu. Kuat nggak kira-kira? Kuat Kak. Ya, Pak. Turun lagi yuk. Ah, bapak deh, gantian jadi korban. Oke. Siapa lagi yang belum maju tadi? Kelompok mana yang belum maju? Kelompok 4, mana kelompok 4? Udah. Oh udah. Ungu belum ya, ungu ya? Oh ya, gimana Bu? Silakan. Ya, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau di dunia perfilman Pak, biasanya kami ini rentan bahasanya teman-teman itu biasanya angin duduk Pak. Oke. Jadi banyak sering kawan-kawan itu yang kena angin duduk terus tiba-tiba banyak yang meninggal. Ya. Dan itu sering sekali, bahkan hari ini pun ada juga kejadian yang sama. Jadi adakah antisipasi atau obat atau cara yang bisa Saya jawab dulu, habis itu kita latihan satu lagi ya. Tapi saya jawab dulu. Pertanyaannya bagus banget. Bapak beri pajak aja itu sudah. Jadi angin duduk itu bahasa awam untuk serangan jantung. Ya. Oke, jadi angin duduk itu sebenarnya serangan jantung. Serangan jantung. Ya. Kadang-kadang dikerok, anginnya keluar jadi sendawa-sendawa gitu kan. Kenapa pas duduk? Karena pas duduk itu statis. Gerakan kita tuh statis, tidak ada aliran darah yang optimal. Makanya kalau kita terlalu banyak duduk, kita harus ada peregangannya sebenarnya. Disuruh berdiri, peregangan agar apa? Aliran darahnya ini optimal, jadi tidak ada sumbatan. Serangan jantung itu kan terjadi karena ada sumbatan di pembuluh darah koroner. Kenapa bisa ada sumbatan? Karena ada pengentalan darah, ya. Jadi ada plaknya itu nempel di pembuluh darah koroner. Biar mencegah apa? Untuk para driver sebaiknya satu, minumnya yang cukup, ya. Minum yang cukup, tapi juga jangan nunda buang air kecil. Nanti jadi masalah batu ginjal atau infeksi saluran kencing. Jadi minumnya cukup, sama tetap harus ada interval di mana pengemudi harus istirahat, harus meregangkan badan, ya. Terutama adalah otot kaki atau otot betis. Otot betis itu dianggap sebagai jantung kedua. Kenapa jantung kedua? Karena saat otot jantung kan dia pompa darah nih ke seluruh tubuh. Darah itu harus kembali lagi ke jantung kan? Yang pompa siapa? Otot-otot. Terutama otot-otot yang dilewati pembuluh darah yang besar, yaitu pembuluh darah di kaki. Ya. Otot di kaki ini kan banyak. Saat kita bergerak, ya, apapun gerakannya, pembuluh darah vena itu atau pembuluh darah balik itu memompa darah kembali ke jantung. Kalau jantung udah punya darah, dia punya bahan untuk mengalirkan darah lagi. Jadi itu disebut otot betis itu atau calf itu adalah second heart, jantung kedua. Jadi biasanya sarannya duduk, dari kan posisi duduk nih, kita berdiri, ya, turun berdiri, kita paling ringan adalah begini, gitu. Ini akan men-squeeze, akan memompa pembuluh darah vena kita agar kembali ke jantung. Jadi nggak ada sumbatan. Jadi kalau orang bilang varises itu kenapa? Karena dia nggak gerak. Jadi obat terbaik adalah bergerak, ya. Statis udah lama, kadang-kadang berdiri kita keliangan. Ada nggak kayak gitu? Itu namanya
hipotensi ortostatik. Hipotensi itu tensinya turun karena kita terlalu banyak diam. Ya. Nah, jadi kalau obat ada nggak? Ada, namanya isosorbit dinitrat. Isosorbit dinitrat itu adalah obat untuk membuka pembuluh darah jantung sementara kalau terjadi nyeri dada kiri. Setelah itu gimana? Tetap harus ke rumah sakit, harus ke IGD. Untuknya apa? Direkam jantung. Isosorbit dinitrat itu diresepkan oleh dokter, harus oleh dokter, tidak boleh beli sendiri. Ya, itu ditaruh di bawah lidah, diemut-emut. Karena di situ pembuluh darahnya banyak, obatnya langsung masuk ke jantung. Ya. Tapi kalau misalnya di atas 40 tahun, merokok, kolesterolnya tinggi, diabetes, hipertensi, saya nggak tahu sih di RBPI gimana, tapi harusnya ada medical check up ya. Jadi yang pas driver yang beresiko tinggi harus lebih dinilai kelayakannya. Memungkinkan, atau kelayakan itu dalam artian dia berapa lama sih amannya untuk bisa jarak jauh, ya kan? Atau ada regulasinya kah, setiap berapa lama dia harus bisa istirahat, ya, kayak gitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Boleh nggak? Orang jahil semua ini, Hah? Pak. Orang jahil semua. Orang jahil semua. Pak. Ini mau kebeberes juga. Oke. Jadi tetap ada satu orang yang harus mengamankan kepala, ya. Ayo. Kayaknya dendam dia. Jangan kasih oksigen buatan. Tadi yang baju hijau mana tuh? Ayo tiduran ya, tiduran. Oke, sekarang posisinya kayak gini, sama, kakinya sama yuk, kakinya sama. Oke, ya difoto dulu. Ini undangan. Oke. Biasanya optimalnya berempat atau bertiga juga bisa, tergantung. Oke. Jadi step by stepnya adalah kita masukkan tangan kita nih, kita jadikan seperti tandu. Oke? Oke. Jangan dilakukan dulu, tapi saya mau jelaskan dulu. Setelah ini, bapak-bapak kan posisinya lututnya menekuk. Lututnya kan menekuk nih. Jadi setelah ini jangan langsung berdiri, tapi badan korban kita taruh dulu di lutut kita. Jadi dari sini begini dulu. Oke, jadi kalau langsung berdiri pasti sakit, pasti nggak kuat. Jadi kita taruh dulu di lutut kita yang menekuk. Oke, setuju ya? Mas siapa namanya, Maaf? Saya. Juku. Juku. Pendekar Raja Wali. Oke, Mas Juku. Kasih instruksi ke teman-temannya ya. 1, 2, 3, baru taruh di lutut. Oke, yuk silakan. Kepalanya jangan dibakar. Iya dong. Masa kepalanya di lantai? Katanya tadi suruh nahan kepala. Oh iya, betul. Saya tahan gitu. Betul. Instruksi saya yang salah ya. 1, 2, 3. Udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Contohin Bang. Ini contohin dulu. Nah. Wah, bikin lama. Oke. 1, 2, 3. Nah. Yuk, sekarang pindahin ke sini yuk. Pelan-pelan. Ya, tepuk tangan. Oke, boleh silakan kembali ke tempat. Ya, mikroslip itu artinya biasanya terjadi pada orang-orang yang kelelahan sebenarnya. Kelelahan itu berarti kekurangan oksigen sebenarnya. Makanya kalau saat kita ngantuk, kita menguap kan, gitu ya. Karena kita mau memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya satu, kita berikan oksigen yang cukup. Artinya kita harus rileks, harus tarik nafas panjang. Terus oksigen itu kan dibawa oleh darah. Bukan darahnya kurang, cuman karena kita tidak bergerak.
Jadi air minum yang cukup agar volume darahnya cukup. Habis itu kita bergerak biar darahnya mempa lagi. Itu mencegah microsleep yang berdiri. Tapi kalau saya lagi tidur kita microsleep bagaimana? Ya mau nggak mau memang harus istirahat. Nggak bisa. Gitu. Menjawab nggak? Ya, karena kan Ya. kebiasaan kalau pengemudi, Betul. apalagi di tol ya, kadang kan kalau lagi kita berhenti di jalan, Ya. karena terlalu lelah, mau nggak Betul. mau kita Lanjut. tidur sejenak lah ya. Oke. Tapi biasa patwal PJR, total Oh, di- 50.000. Terus kita tetap jalan jadinya. Oke. Nah, kita jalan, kita nggak tahu itu kita kalau menguap sih kagak, tidak maksudnya. Saya biasanya minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya. Tetap aja, kadang itu mau dibilang tidur, ya juga tidak, dibilang tidak, tapi hampir nyenggol mobil. Tidak akumulasi dari fatigue atau kelelahan ya. Kelelahan itu ya bisa dicegah dengan mungkin utamanya satu adalah regulasi yang baik terhadap tadi Bu Ika bilang jam kerja ya. Bukan hanya duitnya aja tapi jam kerjanya juga harus rasional sehingga kelelahan itu bisa dicegah. Nah, shift-shiftannya bagaimana tuh mungkin bisa diatur. Terus ya kalau nggak bisa memang agak susah sih. Nah, tapi untuk mencegah adalah apa ya sebelum melakukan perjalanan jarak jauh ya memang harus istirahat cukup, makan minumnya cukup atau bisa makan makanan yang bergula tinggi ya. Tapi itu untuk sementara saja. Karena kalau saat gula tinggi itu merangsang untuk pembentukan energi. Nah, saat pembentukan energi kita biasanya akan lebih sadar gitu, akan lebih agak bangun. Contoh makanannya apa itu Pak? Yang ada gula sederhananya. Gula sederhana yang pakai gula pasir misalnya. Gitu. Ya gitu ya. Kenapa? Ya gitu ya. Jangan juga dong. Ya pokoknya yang tinggi gula ya, tinggi gula sederhana itu biasanya dia langsung akan cepat, biasanya energi kita akan nambah. Walaupun itu nggak boleh juga untuk jangka panjang ya. Jadi itu kalau misalnya ngantuk banget aja. Gitu. Gitu. Ini tadi pencegahan sedikit ya. Tadi udah kita lakukan juga sama-sama. Kalau misalnya terjadi bisa kita istirahatkan, kita kompres dingin 24 jam pertama. Terus kita kompres sama kita tinggikan. Next. Ini bisa dilakukan pada pasien-pasien yang henti jantung atau pingsan atau kecelakaan kalau sudah tidak dibutuhkan penolongan. Misalnya tadi kita pompa jantung, denyut jantungnya udah teraba, nafasnya sudah baik, lagi nunggu ambulans nih, kita tidurkan dia. Tidurkan dengan cara apa? Posisinya seperti ini, miring. Ya, jadi kalau pasien yang tidak sadar tapi dia nafasnya baik, jantungnya baik, dia jangan tidur terlentang seperti itu. Karena kalau dia tiba-tiba muntahnya akan ketelan lagi. Kalau ketelan, resikonya adalah tersedak, masuk saluran nafas. Jadi kalau kita miring, dia muntah, dia akan keluar. Resiko tersedaknya bisa dikurangi. Gitu. Next. Nggak usah kayaknya deh. Itu tadi udah kita lakukan semuanya sebenarnya. Ya. Sudah jam 12.14, saya korupsi 14 menit nih dari yang dikasih Pak Pahala ya. Korupsi waktu makan juga nih Bapak-bapak. Mungkin boleh dibuka sesi tanya jawab atau mungkin sedikit aja kali ya. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab dua penanya saja. Berikan dukungan buat para driver. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.